Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurafriani, NIM-nya 19 14 20 117. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian dari mata kuliah Arbitrase Syariah, di mana dosen pengampunya yaitu Dr. Haji Saiful Bahri, SAG, MM. Yang pertama yaitu ada jenis-jenis arbitrase. Jenis-jenis arbitrase yaitu ada arbitrase ad hoc atau volunter dan arbitrase institusional atau permanen. Nah, untuk arbitrase ad hoc yaitu arbitrase yang sifatnya tidak permanen, artinya keberadaan atau eksistensi arbitrase tersebut sangat beruntung pada kebutuhan pihak-pihak yang bertikai yang menghendaki penyelesaian sengketa mereka melalui arbitrase ad hoc tersebut. Pada prinsipnya, arbitrase ad hoc tidak terikat dan terikat dengan salah satu lembaga arbitrase. Sedangkan arbitrase institusional yaitu arbitrase yang lembaga yang didirikan oleh melekat pada suatu badan atau body atau melembaga institution atau tertentu. Sifatnya itu permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian. Arbitrase institusional secara garis besar dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu pertama, sengaja didirikan. Arbitrase institusional sengaja didirikan itu untuk menangani sengketa yang mungkin timbul dari mereka yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan. Arbitrase ini merupakan wadah yang sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian ini. Pihak-pihak yang ingin penyelesaian perselisihannya dilakukan di luar pengadilan oleh arbitrase dapat memperjanjikan bahwa keputusan akan diputus oleh arbitrase institusional yang bersangkutan. Nah, faktor kesengajaan didirikan dan sifat permanen yang melekat pada arbitrase institusional ini merupakan ciri pembeda dengan arbitrase ad hoc. Kemudian arbitrase institusional yang bersifat nasional dibagi menjadi 2 sifat, yaitu nasional dan internasional. Pada pasal 59 dan 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan bersifat nasional jika kesengajaan pendiriannya itu hanya untuk kepentingan bangsa dari negara yang bersangkutan. Nah, untuk seperti yang sudah dijelaskan, arbitrase institusional merupakan badan atau lembaga institusional yang sengaja didirikan sebagai wadah permanen. Jika pendiriannya hanya untuk kepentingan suatu bangsa atau negara, arbitrase institusional tersebut dinamakan bersifat nasional. Ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya arbitrase institusional yang bersifat nasional hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan. Arbitrase institusional yang bersifat internasional itu untuk menentukan apakah suatu arbitrase itu termasuk arbitrase nasional atau arbitrase internasional. Beberapa faktor yang dapat dijadikan indikasi antara lain. Yang pertama itu ada pokok sengketa. Yang kedua, kebangsaan atau tempat tinggal para pihak dan para arbiternya. Yang keempat yaitu hukum yang digunakan dan tempat pemeriksaan arbitrase dilangsungkan. Nah, arbitrase institusional yang bersifat regional itu dalam pelaksanaannya cita-cita untuk menggunakan arbitrase regional tampaknya sangat berat karena arbitrase regional belum tentu dapat diterima oleh negara-negara dunia ketiga sendiri, apalagi oleh negara-negara maju, karena setiap usul yang didatanginya dari negara dunia ketiga untuk menggunakan arbitrase regional untuk menyelesaikan perselisihan mereka pasti akan ditantang oleh mitra dari pihak negara maju. Nah, badan arbitrase internasional maupun badan arbitrase yang bersifat regional ada 6. Yang pertama itu International Chamber of Commerce atau ICC, yang kedua American Arbitration Association atau A3, yang ketiga American Society of Maritime
Arbitration atau ASMA. Yang keempat, London Court of International Arbitration atau LSIA. Yang kelima yaitu ada Center for Dispute Resolution CEDR di London. Dan yang keenam ada Australian Center for International Commercial Arbitration ACECA di Australia. Perbedaan arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga. Arbitrase ad hoc dibentuk secara khusus atau bersifat insidentil untuk memeriksa dan memutus perselisihan sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Setelah memutus sengketa, berakhir pula arbitrase ad hoc ini, sedangkan arbitrase institusional adalah suatu arbitrase yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga atau institusional tertentu, sifatnya permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian. Setelah selesai memutus sengketa, arbitrase institusional tidak berakhir. Arbitrase ad hoc itu tidak terkait dengan salah satu badan arbitrase sehingga tidak memiliki aturan tata cara tersendiri, baik mengenai pengangkatan arbiternya maupun mengenai tata cara pemeriksaan sengketa. Para arbiternya ditentukan dan dipilih sendiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Adapun arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa tersendiri. Arbiternya, jika para pihak tidak memilih sendiri, dapat ditentukan dan diangkat oleh lembaga arbitrase institusional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.